bicara soal pangan itu cak-cek dan cepat sekali gitu ya. Hari ini kita laporkan, mungkin besok sudah ada rapat kabinet gitu. Kalau dengan Bapak. Jadi Sanggen nggak maunya rakyat itu ada masalah dengan Iya, pangan itu ya, Pak iya, Arif ya? betul. Kalau perintahnya Pak Presiden Jokowi kepada kita semua itu, nanti begitu tanggal 20 pelantikan, ya 21 semua udah langsung jalan gitu. Jadi namanya berkelanjutan gitu ya. Semua masyarakat Indonesia ini harus eh, bisa makan, dan bukan cuma bisa makan, makan yang bergizi gitu ya. Badan Pangan Nasional dilibatkan? Iya, iya, pasti. Kan makan nggak bisa virtual, Mas. Iya. Jadi Teknologi bisa virtual, iya, tapi makan nggak bisa. nggak bisa. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi. Oke, nah saya akan berbincang tentang, tentu saja tentang kepemimpinan, leadership, dan juga legacy dari seorang Pak Arief Prasetyo Adi. Dan tentu saja mungkin berkaitan dengan tugas-tugas yang dijalankan dalam kesehariannya, baik sebagai Kepala Badan Nasional, Kepala Badan Pangan Nasional, atau sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog. Saya langsung sapa. Pak Arief, halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat Mas Wiryo. Mas Wiryo sehat ya? Alhamdulillah. Saya kayak sudah lama nggak ketemu Pak Arief ya. Tapi dekat di hati. Dekat di hati. Baik, nah Pak Arief, biasanya kan kita wawancara di Badan Pangan Nasional ya Pak Arief ya. Sekarang di Bulog, saya agak kaget juga kemarin ke Bulog saja. Ini sudah lama Pak Arief? Jadi ini ada amanah besar juga selain Badan Pangan Nasional. Saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Dewas Bulog dari bulan Desember. Jadi kenapa kita ada di Bulog? Karena kegiatan hari ini kan padat ya. Salah satunya tadi dengan Pak Luhut, Menkominfo, Menteri Parekraf, tadi di AIS, kemudian hari ini ada rapat gabungan dengan direksi, ya, Dewas dan direksi, kemudian di sela-sela waktu sambil menunggu Mas Wiryo diselipkan, karena El Sinta ini penting, jadi dimasukkan. Kalau enggak nanti publik tidak mendapatkan informasi yang lengkap, ya. Informasi yang ini penting ya mengenai pangan. Betul, baik. Nah cerita dong Pak Arief, di Dewan Pengawas Bulog ini apa saja Pak tugasnya? Kalau di perusahaan private atau bukan perum, namanya bukan Dewan Pengawas, tapi komisaris ya. Tugasnya adalah tadi salah satunya memang memberikan pengawasan sekaligus advising, ya, memberikan masukan-masukan kepada direksi. Ya. Dua fungsi itu dijalankan oleh Dewan Pengawas atau komisaris, Mas Wiryo. Oke, jadi melakukan pengawasan kinerja, termasuk mereview juga, kemudian disampaikan ke direksi. Ya, jadi kita punya rapat Dewan Pengawas, kemudian berikutnya ada rapat gabungan dengan direksi. Ya, tentunya pengawas dan direksi ini saling melengkapi gitu ya. Jadi mengenai review, biasanya ada business review ya. Kemudian ke depan kita akan melakukan apa gitu ya. Selain biasanya ada RKAP, rencana kerja, anggaran perusahaan, yang itu sudah di set biasanya tahun sebelumnya. Kemudian akan achieve apa saja goals-nya. Biasanya banyak parameter ya. Ada yang financial goal, ada special task ya. Itu semua menjadi patokan kita semua. Tentunya kalau ada penugasan-penugasan dari pemerintah dan juga komersial, karena Bulog ini ada dua, selain PSO
satu lagi adalah komersial. Ya. Oke. Jadi itu yang harus dipastikan fungsinya bisa berjalan sesuai dengan Harus. target yang di pemerintah ya Pak Arief ya. Oke, nah artinya kan kerjanya sekarang nambah Pak Arief. Di Badan Pangan Nasional juga kan bebannya berat banget Pak Arief. Bukan berat. Ini diberi amanah dan kita harus kerjakan sebaik-baiknya. Jadi nggak boleh kata-kata berat itu nggak boleh. Jadi challenge ini ya untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Amanah ini tugas ya, dari negara yang harus dikerjakan ya, sebaik-baiknya. Iya. Kalau pembagian waktunya bagaimana Pak Arief antara di sana Badan Pangan Nasional dan juga di Dewan Pengawas Bulog? Ya malah pernah satu waktu kan jadi PLT Menteri Pertanian sekalian gitu. Oh iya waktu itu jadi ya. maksudnya waktu itu sebenarnya kalau seperti saya Kepala Badan Pangan Nasional sepertinya Sabtu Minggu gitu sepertinya sudah hampir nggak beda ya, maksudnya berkegiatan itu selalunya full day, kemudian hari Sabtu atau Minggu dijadwalkan minimal Sabtu Minggu itu pasti ada relasi yang menikah tuh minimal ya. Jadi misalnya anaknya siapa menikah gitu undang, pasti kita kan pasti keluar gitu ya. Hari Sabtu Minggu tuh pasti minimal 2-3 lokasi itu pasti ada. Tapi kalau yang berkaitan dengan pekerjaan, apa-apa yang tidak bisa kita selesaikan di weekdays, maka biasanya akan kita selesaikan di weekend. Misal saya sekarang sedang ingin belajar mengenai satu siklus full ya, mulai dari persiapan lahan ya sampai dengan panen gitu ya, itu prosesnya memang saya pelajari detail, Maka saya sempatnya hari Sabtu atau Minggu itu kita kerjakan. Bahkan kalau mau pengamatan malam hari begitu ya, karena pengamatan hama penyakit tanaman itu adanya malam hari ya, jam 2 pagi ya kita memang harus ke sana jam 2. Jadi kita bisa melihat kondisi real di lapangan. Ya, kemudian kalau penggilingan pabrik tebu, pabrik gula gitu misalnya, kita kan harus lihat apa betul sih mengantri sampai 2 malam, 3 malam truk misalnya gitu ya. Kalau memang saya harus cek jam 2 pagi di Krebet, pabrik gula RNI gitu, atau di Madiun, memang harus kita cek malam ya kita cek malam. Jadi nggak ada batas waktu gitu enggak ya. Tapi kita tetap mesti olahraga, mesti mengatur jadwal itu dengan baik gitu. Dan permintaan bertemu dari partner ya itu dari kolega itu kan juga sebisa mungkin akan saya temui gitu ya. Jadi ada yang private sector, ada yang kementerian lembaga, ada yang universitas, ada macam-macam ya. Iya. Sebisa mungkin itu kita temui gitu ya. Kita temui. Karena kan nggak mungkin orang minta ketemu nggak ada yang penting kan. Nah, pastinya sebisa mungkin itu kita temui. Iya. Ada beberapa orang barangkali ya Pak Arief yang ketika mengemban jabatan entah komisaris, entah dewan pengawas atau apapun, mereka hanya menganggap itu hanya sampingan atau apapun karena bisa dilakukan dari luar misalnya. Tapi Pak Arief rupanya berbeda karena tadi saya tanya sudah sering ke sini, hampir sering ke sini. Artinya ini menganggap sesuatu yang serius atau mungkin karena relate dengan di Bapanas misalnya berkaitan dengan pangan Pak Arief. Masalah pangan ini sekarang menjadi konsentrasi kita semua. Jadi baik Pak Jokowi sebagai presiden, juga kalau kita ikuti perkembangan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo yang juga tokoh pangan karena HKTI itu ya. organisasi pangan gitu ya. Jadi concern beliau ya pastinya pangan. Jadi kalau perintahnya Pak Presiden Jokowi kepada kita semua itu nanti begitu tanggal 20 pelantikan ya 21 semua udah langsung jalan gitu. Jadi
nggak boleh ada jeda atau enggak. Ini jadi namanya berkelanjutan gitu ya. Dan perintahnya itu kan semua masyarakat Indonesia ini harus eh, bisa makan, dan bukan cuma bisa makan yang bergizi gitu ya. Em, jadi ini akan sangat challenging ya bagi siapapun eh, penggerak pangan nasional ya. Karena kalau dulu standby buyer-nya itu belum ada, kalau ke depan ini dengan apa yang disampaikan Pak Presiden elect ini sudah siap semua. Jadi belum menjabat presiden tapi persiapannya sudah luar biasa. Jadi standby buyer-nya itu salah satunya ya nanti adalah dapur-dapur dari makan bergizi gratis yang Jadi program ya. Iya, jadi petani, peternak willing gitu ya, willing untuk bertani beternak karena sudah ada standby buyer untuk offtake gitu ya. Dan ini tugasnya sahabat saya Prof Dadan di Badan Gizi Nasional tidak mudah. Jadi challenge untuk menghubungkan ya, connectivity antara production ya sampai dengan hilir itu menjadi penting hari ini. Iya, termasuk Badan Pangan Nasional dilibatkan. Iya, iya, pasti. Jadi Badan Pangan Nasional ini tentunya banyak apa ya berkolaborasi dengan kementerian lembaga, termasuk dalam perencanaan-perencanaan, misalnya ada pembuatan perpres mengenai Badan Gizi Nasional, kemudian apa yang perlu dibantu, karena di Badan Pangan Nasional itu ada satu deputi ya namanya Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi gitu ya. Jadi ini sangat berhubungan, sehingga mungkin nanti ada satu deputi saya akan membantu Prof Dadan di Badan Gizi Nasional ya untuk tahap awal ya. Karena di Badan Gizi Nasional itu kan namanya badan baru dibentuk, perlu pembentukan SOTK, perlu administrasi. Nah, itu Badan Pangan Nasional dalam 2 tahun 3 tahun terakhir kan memang badan baru juga. Jadi ada yang bisa kita share supaya lebih cepat. Jadi nanti di Badan Gizi Nasional bisa lebih cepat. Karena saya yakin teman-teman di sana juga sudah siap. Ya. Jadi hanya membantu beberapa hal. Tidak perlu dari nol lagi. Betul. Misalnya ada Juklak, Juknis, kemudian apa saja yang pernah dikerjakan Badan Pangan Nasional. Ya, itu kita sharing. Kemudian nanti teman-teman di sana kan bisa bisa menggunakan atau nanti ditingkatkan, jadi nggak mesti dari nol lagi. Yeah. Nah, jadi itu concern salah satu. Karena di Badan Pangan kan juga pernah ada program makan gizi, ada Kudapan, makan bergizi itu ya. Kita B2SA ya, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi, itu mungkin yang akan dipakai juga di pasti sana. Bersama-sama gitu ya. Jadi tentunya beragam bergizi seimbang ini kita tahu isi piringku ini kan dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi sepertiga karbohidrat, ya sepertiga lagi adalah sayur mayur, 1/6 lauk pauk, 1/6 buah-buahan. Ini semua kemudian ada penganekaragaman konsumsi. Bahkan kita mau sampaikan bahwa ke depan harusnya ya, makanan kita ini sudah seperti Perpres yang baru nih, Perpres 81 ya, tahun 2024 mengenai penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal. Jadi makan bergizi tapi berbasis pangan lokal. Ini kan keren. Misalnya ya. Misalnya berarti begini. Untuk daerah tertentu proteinnya karena produksinya telur, proteinnya telur. Ya. Daerah tertentu sumber proteinnya udang, udang. Daerah tertentu sumber proteinnya misalnya ayam. Atau Indonesia Timur banyak ikan, sumber proteinnya ikan. Karbohidratnya juga sama. Beberapa daerah sumber karbonya sagu. Ada sagu. Kita kembalikan aja ke ada jagung misalnya. Ada jagung.
itu kearifan pangan lokal. Betul betul. Itu yang Jadi, akan iya, iya. Oh. Dan ini diskusi kita dengan berbagai pihak. Ada Prof. Ahmad Pambudi dari IPB, ada Prof. Herdin, ahli-ahli gizi nasional. Ya. Bahkan kalau di Badan Pangan ada kerjasama dengan ICA, ya, Indonesian Chef Association. Jadi teman-teman dari chef ini membantu Mengolah. mengkampanye, mengolah ya B2SA itu. Oke. Jadi memang dan ini campaign ini akan sangat baik ya karena ke sekolah-sekolah dasar, ke remaja-remaja dan ini terus-menerus dilakukan karena kita nggak bisa pemerintah sendiri atau Badan Pangan sendiri, tentunya bersama pemerintah daerah se-Indonesia, ya, kementerian lembaga juga sama. Bahkan ke depan lagi kemungkinan akan ada fortified rice gitu ya. Jadi beras yang diberikan nutrisi tambahan. Misalnya diberikan di kernelnya itu diberikan perum atau zinc atau B3, B6, B9. Jadi dalam bentuk kemasan itu. Ya sudah dalam bentuk seperti beras biasa, tapi nanti pada saat dimasak dia sudah menggabung. Tidak merubah rasa, tapi ada kandungan sekitar 2% nutrisi yang dimasukkan ke situ. Jadi ini kan kita terus ya, kita pengen bangsa kita ini tidak kekurangan nutrisi. Jadi teknologi pengembangan pangannya iya, terus harus demikian. Ini menarik Pak Arief, karena tadi Pak Arief menyinggung soal Pak Jokowi yang sudah memerintahkan begitu tanggal 20 pelantikan presiden yang baru gitu ya. Besoknya langsung tancap gas segala macam. Kemudian presiden terpilih Pak Prabowo kan mentargetkan akan swasembada pangan Pak Arief ya. Nah, persiapan apa sih Pak Arief yang terus dikoordinasikan sekarang? Karena kan masa transisi ya Pak Arief ya. Mungkin bukan transisi kali ya tepatnya. Ini namanya melanjutkan, jadi disiapkan gitu ya. Jadi tentunya keberlanjutan tadi. Keberlanjutan. Jadi di rapat terakhir misalnya dengan Komisi 4 DPR, Kementerian Pertanian sangat serius gitu ya untuk mempersiapkan meningkatkan produksi ya, untuk pangan-pangan strategis. Di situ juga saya menyampaikan bahwa kalau produksinya meningkat, berarti standby buyer-nya kan juga harus siap. Jadi ada anggaran untuk produksi, seharusnya eloknya ke depan harus ada anggaran untuk offtake. Jangan sampai nanti produksinya berlimpah, kemudian anggaran untuk offtake-nya nggak ada. Nah, untuk offtake ini yang harus disiapkan sebenarnya salah satunya adalah Bulog, satu lagi adalah ID Food atau RNI, Holding BUMN Pangan. Jadi dua-dua ini ya harus standby ya untuk menyerap produksi ke depan. Ya, kemudian nanti juga bisa dilingkan dengan private sector. Jadi teknologi pasca panen, teknologi penyimpanan, kemudian distribusi, kemudian eksekusi nanti di hilir itu harus satu paket. Jadi tidak bisa kita menyiapkan produksi tanpa menyiapkan pasca panen. Itu harus link, ya, satu ekosistem ya yang dibangun. Termasuk teknologi pertaniannya juga Pak Arief? Iya dong, harus. Karena kalau Pak Mentan saudara saya menyampaikan kalau bicara Merauke ya kemudian menyiapkan 40.000 hektar ya berarti tidak mungkin manual. Ya, kalau manual akan lama sekali. Jadi traktor masuk, membuat kanal, mempersiapkan lahan, kemudian cultivation, menggunakan mungkin ke depan harusnya sudah teknologi drone, pemupukan, ya. Panennya juga nggak mungkin manual, pasti pakai combine harvester. Nah, setelah dipanen, itu kan perlu dikeringkan, perlu diproses menjadi beras, disiapkan packagingnya, disiapkan pelabuhannya, distribusinya, mau cover daerah mana, gudangnya. Jadi jangan nanti pas panen bingung mau taruh di gudang di mana misalnya. Jadi ini harus satu total plan ya
dan ini harus kita kerjakan bersama-sama, begitu. Nggak mungkin sendiri. Iya. Nah, kalau di Bulog bagaimana Pak Arief sekarang hari ini? Apa yang sudah disiapkan Bulog? Bulog ini hari ini stok kita jaga di atas 1 juta, jadi 1,3, 1,4 juta ton. Ya. Dari Januari sampai bulan Juni, ya, 1 bulan itu kita bantuan pangan itu sekitar 220.000 ton. Jadi 22 juta KPM, keluarga penerima manfaat dapat 10 kilo. Ya. Tapi stok Bulog harus tetap dijaga, walaupun 220.000 every single month, ya, tapi harus dijaga stoknya di atas 1 juta. Iya. Nah, challenge kita ke depan, ya kita harus meningkatkan. Kalau Pak Presiden Jokowi sebenarnya pengennya Bulog itu punya stok 3 juta ton. Ya, jadi kebutuhan beras nasional sekitar 30,5 juta ton. Stok yang dimiliki Bulog minimum adalah 3 juta. 3 juta. Kalau Pak Presiden begitu. Tapi ini sekarang kita mulai meningkatkan dulu kan stoknya 600.000, 800.000, 1 juta gitu ya. Hari ini sudah ada bantuan pangan 6 bulan, ya, bulan 1 sampai 6, bulan 7 stop, bulan 8, nanti bulan 10, bulan 12 ya. Itu kita akan jaga. Dan kalau boleh nanti transfer dari 2024 ke 2025, Bulog harus punya cadangan 2 juta gitu ya. Karena masih ada Januari Februari. Jangan sampai di Januari Februari saat masih paceklik, ya, belum panen raya, kita nggak punya stok. Nah, stok ini harus ada. Iya. Cadangan beras pemerintah, cadangan pangan pemerintah ini harus ada. Ya, sehingga masyarakat itu aman, baik pasokan maupun harga. Dua-dua harus dijaga. Ya. Pak Arief, hari ini produksi berasnya bagaimana Pak Arief dalam negeri? Karena kan cuaca kan cukup lama juga kemarau. Produksi beras dalam negeri untuk kerangka sampel area dari BPS sampai dengan Oktober, jadi 3 bulan terakhir ini kita di atas dari produksi. Dari surplus? Iya, 3 bulan terakhir. Kita ini kalah di awal tahun kemarin. Saat El Nino, ya, itu tanam mundur, ya. Ini sekarang sedang dikejar nih. Jadi sekarang kekurangannya sekitar 1,6 juta ton, ya. 1,6 juta ton. Jadi dengan Pak Mentan kemarin meminta untuk penambahan anggaran, kemudian salah satunya adalah pupuk yang tadinya 4,7 juta ton, sekarang 9,5 juta ton. Kemudian beberapa waktu lalu juga menyampaikan untuk perluasan tanam, ya, intensifikasi. Ya. Ini produksi harusnya bisa lebih baik ke depan. Ya. Termasuk cetak sawah baru, ya. Cetak sawah baru, ya. Teman-teman Kementan kemarin juga propose ya ke DPR. Itu di mana Pak? Wilayah mana? Cetak sawah barunya? Cetak sawah baru kan ada salah satunya Merauke, kemudian daerah-daerah pasang surut. Jadi Indonesia Timur sekarang sedang digalakan itu Pak ya? Iya, iya. Pertaniannya. Iya, kan beliau sudah ke sana juga udah lihat. Iya, iya. Nah, Pak Arief, tentu bukan masa transisi ya, tapi berkelanjutan. Pak Arief dan juga menteri-menteri yang lain kan mempersiapkan untuk pemerintahan selanjutnya. Nah, arahan dari Pak Jokowi tentu relate dengan program yang sudah dicanangkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Kira-kira sinerginya bagaimana Pak Arief? Ya, kalau Pak Prabowo punya Astacita, sekarang masing-masing kementerian lembaga, Bappenas sudah melihat ke situ semua kan. Jadi baik politik anggarannya semua kan juga harus inline ke situ juga. Jadi apa-apa yang bisa kita eksekusi hari ini lebih awal kita eksekusi gitu ya. Masalah perencanaan, kemudian diskusi-diskusi yang konstruktif itu semua sudah dijalankan. Jadi nanti nggak kaget nih. Sekarang kan misalnya tadi makan bergizi gratis gitu kan juga sudah menyiapkan gitu ya. Lebih banyak bekerjanya daripada bicaranya lah gitu ya. Jadi orang membicarakan atau jarinya ngetik ya, mungkin lebih cepat daripada kita bekerja gitu ya. Tapi nggak apa-apa.
itu masukan-masukan konstruktif itu ya itu kita pakai buat pecut kita untuk lebih baik gitu. Ada program atau permintaan dari Presiden terpilih tidak misal dimasukkan ke sekarang misalnya dari Badan Pangan Nasional berkaitan dengan program yang nanti akan dijalankan oleh Presiden terpilih sehingga ada program-program baru dari Bappenas. Permintaan khusus belum ada, tetapi kita semua kan bekerja sama-sama. Ada tim beliau juga, kemudian Tim transisi itu ya kita saudara kita Wamentan, Pak Mentan itu kan juga terus berkomunikasi dengan kita semua. Jadi menurut saya ambience yang positif ini kita jaga gitu ya. Jangan pergantian pemerintahan terus kemudian putus mulai dari nol lagi gitu, enggak. Jadi ini bisa lebih apa ya, lebih smooth ya, lebih cepat gitu. Ya. Oke. Nah, tidak lama lagi kan purna tugas Pak Jokowi, termasuk juga Menteri dan Kepala Badan, termasuk juga Pak Arief ya. Nah, selama mendampingi Pak Jokowi, memastikan pangan aman, karena cakupannya luas Pak Arief. Pak Arief mengalami masa-masa sulit itu, ketika pertama kali ditugaskan di Bappenas, masa-masa sulit. Ada kerawanan pangan, El Nino dan lain sebagainya. Nah, apa sih Pak Arief yang mungkin ini juga jadi legacy ya dari nanti penerusnya Pak Arief dan lain sebagainya, melihat kondisi yang selama ini Pak Arief jalani. Badan Pangan Nasional ini terakhir itu memang bisa merencanakan beberapa hal yang sebelumnya itu belum terjadi gitu ya. Jadi sinergi, kolaborasi antar kementerian lembaga. Kemudian kita semua sekarang menggunakan satu data pangan, kita semua sepakat dari BPS gitu ya. Jadi ego sektoralnya sudah nggak seperti sebelumnya. Jadi mohon maaf, jadi misalnya apabila ada satu kementerian lembaga nggak cocok terus kemudian buat data sendiri gitu, nggak ada begitu. Jadi sekarang semua sepakat mengacunya ke BPS ya, karena Pak Presiden pengennya kan satu data, jadi sama. Kalau memang sistem pengambilan sampelnya atau apa perlu diperbaiki, tapi bukan kementerian lembaga itu buat sendiri, bukan. Jadi sudah satu. Nah, sekarang sudah punya. Jadi kita semua sepakat. Jadi kita semua sepakat menggunakan data BPS misalnya. Nah, itu salah satu yang ada hari ini. Kemudian neraca pangan, Pak Menko Perekonomian punya neraca pangan. Ya. Merujuknya ke situ juga? Iya dong. Jadi kementerian lembaga ini eselon 1 ya mempersiapkan rakornis ya, rapat koordinasi teknis tingkat eselon 1, kemudian dibawa ke Rakortas. Di Rakortas sudah selesai, orang rakornis sudah selesai. Ya tinggal diputuskan. Kalau memang harus di-escalate pada Pak Presiden, biasanya rapat kabinet ya. Dan itu benar-benar apa ya? Efektif karena eselon 1 kemudian para menteri dan kepala lembaga ada di situ, ya memang sangat efektif. Dan ini yang menurut saya legacy yang bagus gitu ya. Kemudian kita juga sudah bisa menentukan Kepala Badan Pangan Nasional ini tugasnya salah satunya adalah merumuskan cadangan pangan pemerintah. Itu sudah ada, ya. Berapa untuk beras, berapa untuk jagung, ya, BUMN. Tentunya bertahap karena kita memberikan penugasan itu nggak bisa langsung juga, jadi mesti bertahap. Ada exercise-nya, gitu. Berikutnya lagi adalah menjaga stok pangan nasional, ya. Berikutnya lagi adalah nilai tukar petani, ya, itu harus dijaga. Nilai tukar peternak. Jadi apa yang di spending sama apa yang didapat itu harus positif. Jadi tidak ada gejolak ya, baik di tingkat petani ataupun peternak betul, ya. Betul. Dan Badan Pangan Nasional juga menyiapkan beberapa kegiatan yang memang difungsikan untuk stabilisasi bukan hanya di hilir. Jadi stabilisasi satunya lagi adalah di hulu. Di hulu itu maksudnya begini, misalnya peternak-peternak mandiri, peternak rakyat ini memproduksi, ya, kemudian BUMN di bidang pangan menjadi standby buyer gitu ya, di offtake dengan harga yang baik, harga yang benar gitu ya.
Setelah di offtake, kemudian diarahkan misalnya untuk kegiatan BKKBN, ya, keluarga resiko stunting. Nah, itu kita benar-benar arahkan ke situ gitu ya. Jadi diserap, kemudian diarahkan ke sana. Jadi harusnya ke depan ya, ini ekosistem ini yang sudah dibangun ini kita bisa langsung targetnya itu di mana? Misalnya stunting. Stunting itu dari 24%, kemudian 21%, kemudian 19%, terus akan turun ke bawah. Nah, itu daerahnya mana? Daerahnya mana? Ya, kalau BKKBN kan punya by name by address ya. By name by address. Nah, pada saat membagi itu by name by address by picture. Jadi udah lebih anu lagi gitu ya. Nah, apakah itu data sempurna dari Menko PMK yang datanya source-nya dari BKKBN sebelumnya? Ya pasti tidak akan pernah sempurna. Karena kan ada orang wafat gitu ya. Kemudian ada pindah lokasi, iya, dan lain-lain. Ya, tetapi kita harus membuka diri juga. Ya. Jadi data itu dikirimkan kepada pemerintah daerah ini yang harus mengkurasi verbal, verifikasi dan validasi gitu Mas ya. Jadi kita nggak boleh bicara sepotong-sepotong ya, kita total dari ekosistem pangan ini harus satu-satu. Nah, jadi kembali ke legacy itu yang achievement itu yang menurut saya yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu. Koordinasi antar kementerian lembaga menjadi demikian solid, Bulog punya cadangan pangan dalam kondisi seperti hari ini juga oke. Kemudian kementerian teknis bersama kita, ya banyak yang kita jangan lupa Indonesia itu punya ekspor gitu ya, tapi itu yang jarang ditulis, jarang diberitakan. Yang diberitakan adalah impornya gitu ya. Iya, jadi misalnya ekspor tuh beberapa kemarin teman-teman private sector sudah mulai kan mengirim live bird ke Singapura, kemudian kemarin terakhir melepas proses chicken ya. Proses chicken itu maksudnya nugget dan lain-lain itu udah beberapa negara. Itu kan bagus, ada added value di situ dinaikkan, jadi bukan raw meat. Tadi pagi saya sebenarnya juga melepas ke Tiongkok ya ikan ya. Itu 3 kontainer gitu. Itu ikan iya, ikan dalam kemasan. Iya, dari Indonesia disiapkan memang sesuai dengan permintaan pasar. Ini kan keren gitu ya. Tapi ini nggak pernah diberitakan gitu. Targetnya 70. Ada Bulog juga di situ. Jadi Bulog membantu tentunya bersama-sama dengan nelayan private sector gitu ya. Dulu dikerjakan juga oleh Perikanan Indonesia dan Perinus, Perikanan Nusantara, Perindo. Itu sama ya, oktopus, tuna, cakalang, tongkol. Ini dari Indonesia Timur biasanya. Dari Benoa, dari Bitung, dari. Ini loh yang saya mau cerita bahwa kita itu sebenarnya bisa melakukan ini. Ekspor udang, ya Faname, ya. Dan sudah dikerjakan. Dan itu cuan. Oke. Pak Arief, masa-masa sulit seperti apa sih yang Pak Arief alami ya dalam menjalankan tugas kesehariannya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional? Khususnya ketika kerawanan pangan dan lain sebagainya. Pak innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yakin banget gitu ya Pak? Iya. Suka nggak suka kita harus yakin. Ya. Itu ayat gitu ya. Bunyinya demikian. Malah setelah kesulitan itu selain kita diberikan kemudahan, Gusti Allah tuh maringi udah sama solusinya sebenarnya gitu. Ya. Jadi nggak boleh stop belajar, nggak boleh menyerah, never give up gitu ya. Jadi itu sih yang saya pelajari hari ini ya, dari kejadian-kejadian kemarin gitu, saat El Nino, COVID, ya, bantuan pangan, ya. Tapi semua harus dikerjakan dengan fully integrity. Ya. Ini menjadi penting. Ya. Kalau bicara
orang mendiskreditkan, memfitnah itu ya namanya pejabat publik Pejabat publik ya pasti demikian. Tapi kita ini kan deal dengan Tuhan gitu ya. Ini menurut saya ya. Pada saat kita deal sama Tuhan, itu semua nggak akan ada artinya gitu ya. Tapi masukan-masukan yang konstruktif itu memang harus memperkaya diri kita gitu ya. Sehingga kita harus melakukan perubahan-perubahan, terobosan-terobosan kalau Pak Jokowi. Yang memang harus lebih baik. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin, ya. Besok harus lebih baik lagi gitu. Kan kita harus demikian. Yeah. Jadi saya menganggap challenge itu satu pembelajaran, dan kalau orang mau naik kelas kan harus ikut ujian. Iya, itulah ujiannya. Nah iya. Tapi sempat nggak Pak khawatir misalnya kan targetnya Presiden jangan sampai kerawanan pangan begitu ya, jangan sampai distribusi terhambat dan lain sebagainya. Sempat ada kekhawatiran atau? Alhamdulillah enggak. Jadi selama ini dengan Pak Presiden Joko Widodo itu kalau bicara soal pangan itu cakcep dan cepat sekali gitu ya. Hari ini kita laporkan, mungkin besok sudah ada rapat kabinet gitu kalau dengan Bapak. Karena pada waktu itu beliau khusus untuk pangan itu seminggu sekali kita punya rapat. Seminggu sekali punya rapat. Jadi saking nggak maunya rakyat itu ada masalah dengan pangan itu ya? Iya, ya? betul. Dan beliau ceknya sampai ke pasar, sampai ke gudang, sampai ke semua. Jadi kalau visit ya itu sampai ke pasar, dan ya kepala lembaga atau menteri pasti nggak bisa bohong karena udah tahu harga di pasarnya berapa, sambil beliau bertanya kenapa harganya tinggi, kenapa harganya rendah. Itu biasa gitu. Tanyanya langsung sama pedagangnya lagi ya Pak? Oh, tanya sama pedagangnya dan kita ada di sebelah beliau. Jadi ini yang kita rasakan ya. Itu nggak settingan ya Pak? Nggak disiapkan pedagang, langsung ya? Setting kok, sehari ada 8-10 tempat, lokasinya beda-beda gitu ya Bapak. Ada satu peresmian jalan tol, satunya waduk, satunya ke pasar, satunya ke Bulog. Itu kan satu hari penuh. Oke. Terakhir nih Pak Arief, bagaimana Pak Arief menggambarkan kepemimpinan Pak Jokowi? Menggambarkan kepemimpinan Pak Jokowi, karena Pak Arief kan dan Pak Jokowi sudah cukup paham ya. Nah kemudian apa sih yang Pak Arief harapkan dari Presiden terpilih ke depannya? Biasanya kalau yang baik itu no reserve memang harus diteruskan gitu. Jadi yang baik itu teruskan gitu ya. Kalau ada kekurangan, manusia pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang kita eliminir. Tapi percayalah pada saat kita berniat untuk membangun NKRI dengan ketulusan, dengan hati yang bersih, dengan integritas yang penuh, ya, itu pasti ada jalannya semua. Nah, saya rasa kan beliau juga berdua sering bertemu, udah paham sekali, dan ini orang hebat lah ya. Jadi beliau-beliau ini sangat hebat. Jadi saya yakin ke depannya ini challenge kita ini menjadi lumbung pangan dunia, bukan nasional. 2045 itu insya Allah kan. Jadi target Indonesia Mas salah satunya juga itu ya. 2045 lumbung pangan itu bukan satu yang mustahil, dan ini arahnya udah benar gitu. Arahnya udah betul. Tinggal kita bawa ya teknologinya, knowledge-nya ya ke Indonesia. Jadi produksinya dibawa ke Indonesia dong, gitu loh. Kan kalau istilah Pak Presiden Jokowi, Pak Prabowo kan hilirisasi. Hilirisasi itu ya. Jadi dibawa ke sini dong. Misalnya GPS, ya, grandparent stock. Kenapa sih harus di Amerika gitu ya, bawa sini. Kemudian pabrik-pabrik gula. Kenapa kok dulu kita bisa jadi pabrik gula, punya produksi gula salah satu yang terhebat di dunia. Kenapa kok sekarang pindah ke Brasil, pindah ke India? Kenapa kok dulu zaman Hindia Belanda kok produk-produk perkebunan kita bisa merajai dunia gitu ya. Maksud saya stoplah kita masa lalu apa ya, sekarang kita siapkan sama-sama ya ke depan ya. Itu kita mau apa kita detailkan ya, kita detailkan eksekusi gitu. Jadi
Detailkan, eksekusi. Ya, detailkan, eksekusi. Review lagi, Ya. ya, plan, do, check, action plan. Terus aja gitu ya. Dan market itu ada di Indonesia. Jadi Dengan jumlah penduduk yang iya, luar biasa tuh ya. 270, 280, 300, nanti akan 340. Ya. Wah. Itu dan semua perlu makan. Hmm. Ya. Kan makan nggak bisa virtual, Mas. Iya. Jadi Teknologi bisa virtual, iya, tapi makan nggak bisa. Ya, jadi ini dan edukasi mengenai makan bergizi ya, itu penting ya. Jadi bukan hanya stunting, tapi obesitas itu juga nggak sehat. Waduh, kok ketawa? Iya, ngomong obesitas, saya belum obesitas Pak. Oke, Pak Arief. Pak Arief kan sering sekali kita wawancara Pak Arief ya, sering juga interaksi dengan pendengar kita. Ya, mungkin ini bukan yang terakhir. Suatu saat mungkin kita akan sering berinteraksi. Tapi apa yang ingin Pak Arief sampaikan kepada para pendengar yang selama ini mengikuti terus kiprahnya Pak Arief, mengikuti terus perkembangan kebutuhan pangan ya yang sudah disiapkan dan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional. Silakan Pak Arief. Yang pertama, saya izinkan memberikan apresiasi dulu kepada Mas Wiryo, El Sinta. Radio El Sinta ini salah satu yang pendengarnya ini luar biasa banyak dan sangat kritis. Jadi, dan itu kan kalau kita sharing seperti hari ini begini kan, itu kan ada pendengar interaktif ya, bisa menyampaikan apapun ya tanpa setting gitu ya. Secara langsung. Secara langsung live gitu. Dan di situ ada Kepala Badan Pangan harus bisa menjelaskan dengan benar. Dan pada waktu memang ada hal yang menjadi koreksi kita atau kita harus buat corrective action ya, itu biasanya Badan Pangan kerjakan. Ya, itu saya sebagai kepala lembaga itu merasa sangat bermanfaat gitu ya. Jadi masukan-masukan itu sangat bermanfaat. Kenapa Tuhan beri kita kuping dua? Supaya balance ya Pak. Bukan. Jadi kita harus banyak mendengarkan. Kecuali kalau saya lagi begini ya saya harus bicara. Tapi sebenarnya yang benar adalah kemampuan kita mendengarkan keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari orang lain atau masyarakat. Kemudian kita sebagai pejabat publik itu harus ikut itu gitu, harus kita perbaiki gitu. Itu yang harus dilakukan seluruh pejabat publik hari ini dan ke depan, gitu. Harus ada hati kita itu di petani, harus ada hati kita itu di peternak. Tadi salah satu legasinya saya lupa, harga di tingkat peternak, harga Badan Pangan udah siapkan. Jadi bersama kementerian, lembaga, private sector, BUMN, ya, itu kita hitung cost structure. Cost structure-nya itu berapa? Pasti tidak akan tepat 100% karena kita ini negara kepulauan, lebih dari 17.000 ya. Tetapi kita tahu ya, yang rata-rata itu berapa. Kemudian kalau yang di daerah plus distribution cost berapa. Ya, tapi idealnya pangan itu adalah pangan dari local source. Ya, tapi kan beberapa daerah tidak mungkin memproduksi semua produk, ya. Itu makanya penting kerjasama antar daerah. betul. Jadi para pemimpin daerah, nah ini mumpung 27 November ada pilkada serentak, Iya, serentak ya. kalau boleh saya titip pesan, pilih pemimpin yang memang paham gitu ya, mengenai pangan nasional, kerjasama antar daerah. Karena Tuhan itu menciptakan lokasi-lokasi ini berbeda-beda. Ada yang memang lokasi ini bagusnya ditambang, lokasi sini bagusnya tanamnya perkebunan, lokasi sini bisa tanam tanaman pangan gitu. Lokasi ini bagus horti. Jadi makanya ada perdagangan. Nah, setiap potensi-potensi daerah ya, kemudian daerah surplus dan defisit, itu yang paling ngerti harusnya kepala daerah. Sehingga para kepala daerah ini ya melakukan kerjasama antar daerah. Jadi bukan Badan Pangan sendiri, bukan Kementan, bukan Kemendak gitu ya, bukan Kemenko Perekonomian, tapi setiap pemimpin daerah ini udah tahu. Ya. Kalau 3 bulan lagi, 2 bulan lagi tidak ada hujan, maka di daerah itu misalnya Bulog
dalam koordinasi setiap tim pengendali invasi daerah atau gubernur sudah menyiapkan stoknya. Kalau sudah tahu ya kekurangan atau stunting di satu kabupaten atau kelurahan, nah itu yang datanya dilaporkan. Ya. Sederhananya demikian, ya. Pasti pemerintah pusat juga akan di situ. Bu Sri Mulyani kasih bantuan insentif fiskal, ya. Itu satu daerah bisa dapat 5M, 3M, 5M. Itu dipakai kan untuk itu, distribusi pangan. Iya. Jadi kelebihan produksi cabai di satu daerah, di daerah lain kekurangan cabai. Ya, kerjasama antar daerah. Betul, betul. Itu kemarin diterbangkan 25.000 per kilo aja. Harganya masih di bawah dari produksi lokal pada waktu memang tidak ada produksinya. Jadi itu bisa dikerjakan. Jakarta pada waktu saya di Rut BUMD di DKI, itu pemenuhan telurnya udah langsung dari Blitar. Jadi Blitar itu harga telurnya terjaga, jadi peternaknya happy. Karena 300, 400 ton, 500 ton langsung terserap. Ya. Dan itu langsung ke pengguna KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, ini para gubernur, para bupati, ya, ini akan menjadi penting ke depan. Oke, ini berkaitan dengan ketahanan pangannya ya Pak. Betul, Arief. betul. Baik. Pak Arief, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Pak Arief. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Wiryo, sehat selalu, sukses untuk El Sinta. Terima kasih. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Ketua Dewan Pengawas Bulog, Arief Prasetyo Adi. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Suwiryo. Selamat malam.